warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu RCA. Nah, perlu teman-teman semua ketahui, RCA sendiri merupakan singkatan dari Root Cause Analysis, yang merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh pada suatu atau lebih kejadian yang sudah lalu, agar digunakan untuk bisa meningkatkan kinerja dari seorang karyawan atau pekerja itu sendiri. Nah, di sini pelaksanaan RCA itu dilaksanakan setelah KTD di suatu lembaga ya, misalnya bisa rumah sakit atau puskesmas, klinik, dan lain sebagainya, yang terjadi didasarkan pada laporan dari KTD tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan salah satu contoh KTD di suatu rumah sakit, yaitu kesalahan pemberian obat antara pasien A dan juga pasien B. Nah, yang pertama kita lakukan untuk menganalisis masalah ini adalah kita harus mempunyai form analisis akar masalah atau RCA ini. Nah, di form ini yang pertama itu kita harus mengetahui kapan dan di mana kejadian KTD tersebut terjadi. Misalnya, ini kan kesalahan pemberian obat, maka biasanya itu terjadinya itu di instalasi farmasi gitu. Kemudian, setelah kita itu mengetahui apa itu KTD yang sudah terjadi, untuk mengidentifikasi masalah ini kita tidak bisa bekerja sendirian. Makanya kita harus membentuk suatu tim. Minimal itu terdiri dari ketua tim, kemudian ada anggota dan juga petugas sebagai notulennya. Setelah kita mempunyai tim ini, kemudian kita harus menentukan kapan tanggalnya kita akan menganalisis untuk permasalahan ini. Nah, setelah waktunya itu sudah ditentukan, maka pada hari itu juga tim harus melakukan identifikasi terhadap masalah tersebut. Pertama-tama itu biasanya itu dilakukan pengumpulan data dan juga informasi yang bisa dilakukan dengan observasi secara langsung di tempat kejadian peristiwa tersebut. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan seperti karena ini kesalahan pemberian obat, maka kita harus mengumpulkan dokumen seperti SOP pemberian obat, kemudian rekam medis pasien tersebut. Ada 2 pasien tadi ya, karena obatnya tertukar, kemudian resep dari kedua pasien tersebut. Hal selanjutnya yang dilakukan yaitu mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dalam kejadian ini. Nah, dalam hal ini yang bersangkutan itu ada petugas farmasi itu sendiri, kemudian saksi ini biasanya berasal dari keluarga pasien yang berobat, kemudian dari pasien itu sendiri. Nah, di sini wawancaranya itu biasanya kita menanyakan untuk runtutan kejadiannya, kemudian informasi tambahan, setelah itu masalah dalam pelayanan apa yang tidak dilakukan. Nah, setelah itu kita juga harus meruntut staf-staf mana saja yang bersangkutan dalam kejadian ini, seperti misalnya petugas pendaftaran yang mendaftarkan pasien tersebut, kemudian dokter yang memeriksa pasien tersebut, dan juga tenaga teknis kefarmasian yang bersangkutan. Setelah kita mengetahui staf siapa saja yang terlibat, kemudian kita harus mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan pelayanan pasien ini. Yang pertama itu masalahnya itu pasiennya itu sudah lansia, kemudian tidak menggunakan pengeras suara saat memanggil pasien. Nah, di sini selanjutnya itu kita harus menganalisa sebab masalahnya. Untuk yang pertama itu menggunakan teknis mengapa. Nah, di sini kita bisa menganalisis 3 hal ya. Yang pertama itu mengapa obat ini bisa tertukar, kemudian mengapa pasien salah mendengar nama yang dipanggil petugas, dan yang ketiga itu mengapa pasiennya ini bingung begitu. Selanjutnya kita menggunakan analisa penyimpangan. Prosedur yang normal itu menggunakan SOP, petugas memanggil nama pasien
Selanjutnya itu ada analisis penyimpangan terhadap prosedur yang dilakukan saat insiden ini terjadi. Di sini yang terjadi itu telah dilakukan identifikasi pasien, tapi pasien yang tidak mendengar penjelasan begitu. Kemudian yang terakhir itu apakah terdapat bukti penyimpangan dalam proses insiden ini terjadi. Di sini itu keterangannya petugas salah memberikan obat kepada pasien. Kemudian di sini juga ada analisa barier ya. Di sini analisa yang digunakan itu ada SOP pemberian obat pada pasien dan pelabelan. Di sini bariernya itu ada, tetapi tidak dilakukan secara menyeluruh. Mengapa barier ini bisa gagal? Karena kepatuhan pada SOP ini kurang. Kemudian kebijakan pengadaan barang dan jasa di rumah sakit. Untuk bariernya itu ada tetapi tidak dilakukan. Kemudian mengapa ini bisa gagal? Dan dampaknya itu pemakaian pengeras suara dianggap bukan kebutuhan prioritas. Nah, kemudian di sini juga ada fishbone analysis ya. Di sini untuk masalahnya tadi kan tertukarnya pemberian obat terhadap pasien. Untuk penyebabnya sendiri di sini ada 3 poin ya. Yang pertama itu petugasnya itu tidak patuh terhadap SOP yang sudah ada. Kemudian pemakaian pengeras suara itu dianggap tidak prioritas bagi petugas. Dan yang terakhir itu pasiennya tidak mendengar nama yang dipanggil oleh petugas atau salah mendengar. Nah, untuk petugas yang tidak patuh terhadap SOP ini, alternatifnya itu bisa dilakukan audit ya internal terhadap kepatuhan petugas. Kemudian untuk pengeras suara ini alternatifnya itu usulan pemakaian pengeras suara supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Dan yang terakhir itu untuk pasien salah dengar itu pemanggilan pasien dilengkapi alamat yang jelas. Nah, dari identifikasi yang telah dilakukan, di sini didapatkan rencana tindak lanjut. Yang pertama itu untuk tindakannya segera menukar obat kepada pasien sesuai dengan resep. Itu yang dilakukan oleh petugas ruang farmasi itu sendiri. Kemudian dilakukan audit internal terhadap kepatuhan petugas. Ini dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Kemudian sosialisasi SOP ulang kepada petugas itu dilakukan oleh tim mutu rumah sakit. Dan yang terakhir itu usulan pemakaian pengeras suara ini yang akan disampaikan oleh manajemen rumah sakit itu sendiri. Hasil yang didapatkan dari identifikasi masalah ini yaitu sekarang petugas farmasi menjadi lebih patuh melaksanakan SOP untuk mencegah terjadinya kasus berulang. Kemudian kegiatan monitoring dan evaluasi tentang SOP itu secara rutin dilaksanakan oleh tim mutu dari rumah sakit. Sekian penjelasan mengenai RCA dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang FMEA. FMEA sendiri adalah singkatan dari Failure Mode and Effect Analysis. Pengertian FMEA sendiri adalah suatu teknik rekayasa yang digunakan untuk menetapkan, mengidentifikasi, dan untuk menghilangkan kegagalan yang diketahui, permasalahan, error, dan sejenisnya dari sebuah sistem, desain, proses, dan jasa sebelum mencapai konsumen. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode FMEA ini adalah yang pertama itu memilih dan menetapkan proses yang berisiko tinggi. Yang kedua, membuat flowchart atau diagram alur yang berisi rincian untuk menetapkan titik awal dan akhir suatu proses, kemudian menganalisis flowchart. Yang ketiga, itu mengidentifikasi kemungkinan kegagalan proses dan efek yang ditimbulkan ke pasien. Langkah keempat yaitu menetapkan kemungkinan tingkat keparahan dan efek tersebut ke pasien. Yang kelima yaitu tim FMEA melakukan kajian untuk mengidentifikasi masalah yaitu dengan alat bantu fishbone dengan tujuan menemukan akar masalahnya. Yang keenam yaitu desain ulang dengan cara melakukan jejak pendapat untuk menentukan dan menetapkan desain baru.
Yang ketujuh yaitu melakukan uji coba desain baru yang diawali dengan sosialisasi desain baru dengan petugas terkait. Langkah ke-8 yaitu evaluasi desain baru dengan mengukur efektivitas hasil desain ulang dengan parameter sesuai hasil pengurangan resiko sebelumnya. Angka ke-9 adalah dengan dilakukan metode FMEA, ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pelayanan farmasi, sehingga meminimalisir adanya kesalahan pemberian obat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instalasi tersebut. Membuat diagram flowchart atau diagram atur yang rinci, yaitu menentukan titik awal dan akhir dari sebuah pelayanan farmasi. Langkah yang pertama yaitu penerimaan resep. Penerimaan resep itu ada beberapa catatan penting. Yang pertama, pemeriksaan kelengkapan resep. Yang kedua, pemberian etiket dan nomor antrian. Yang ketiga, pencatatan waktu. Yang kedua yaitu adalah telaah resep. Telaah resep terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu telaah obat dan yang kedua adalah substitusi obat apabila ada obat kosong. Langkah ketiga yaitu billing, yaitu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memasukkan identitas pasien di SIM RS. Yang kedua adalah memasukkan data obat. Yang keempat yaitu ada penyajian obat. Penyajian obat itu ada beberapa poin. Yang pertama, pemberian etiket. Kedua, pengambilan obat. Yang ketiga, packaging. Yang keempat, pasien menunggu obat. Dan langkah kelima adalah penyerahan obat. Penyerahan obat sendiri ada beberapa poin juga yang penting. Yang pertama adalah telaah obat, yang kedua itu telaah identitas pasien, dan yang ketiga adalah pemberian edukasi. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang FMEA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.